Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam perenungan firman Tuhan, karena kita percaya setiap hari kita butuh dituntun, ya kan? Kita butuh diarahkan, kita butuh dibimbing, dan kalau kita tidak mau memberi hati, memberi hidup dipimpin oleh Roh Tuhan melalui firman-Nya, maka dunia yang akan menuntun dan membimbing kita, saudara. Dan kalau dunia yang menuntun membimbing kita pastikan bahwa arahnya akan tidak sesuai dengan apa yang menjadi jalan Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita, ayo buka hati kita, berikan telinga kita untuk dituntun, diarahkan dalam ketetapan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi firman Tuhan berkuasa membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, sampaikan sesuatu ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya orang percaya harus hidup di dalam doa. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Doa memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat menghadapi situasi apapun. Karena dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang gak baik. Semakin gak baik, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang Alkitab katakan. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya untuk dapat tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetap terus berdoa. Yesus mengajarkan kepada setiap kita, saudara, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, di dalam Lukas 22, ayat 41 sampai dengan ayat 43. Lukas 22, ayat 41 sampai dengan ayat 43. Kemudian ia menjauhkan diri daripada mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Ayat 43, lihat saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada. Saya percaya orang yang berdoa itu pasti mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk dapat menghadapi kenyataan yang terjadi, kekuatan untuk dapat mengampuni, kekuatan untuk dapat mengizinkan Tuhan mengintervensi kehidupannya, kekuatan untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang Yesus alami. Iya kan? Yesus alami bahwa dia bilang, "Jikalau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku." Yesus sedang mengajarkan berarti kehendak Allah saja yang terjadi, bukan kehendakku. Kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kehendakku. Demikian pula kehidupan kita. Berarti doa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi doa memaksa kita, memampukan kita, menolong kita untuk kita dapat mampu melakukan kehendak Allah. Jangan dibalik, saudara. Karena kalau kita dibalik, berarti doa, saya sedang memaksa Tuhan, saya sedang melakukan apa yang saya inginkan untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Maka ketika hal itu tidak engkau dapati, atau Tuhan punya rencana lain dalam hidupmu, engkau mulai kecewa, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak usah berdoa lah. Capek saya juga pendeta, berdoa, tapi nggak kunjung dapati saya apa yang saya inginkan. Buat apa lagi saya berdoa kalau saya belum lihat perubahan, pendeta? Buat apa lagi saya berdoa kalau saya belum lihat sampai hari ini pintu-pintu dibuka? Kan akhirnya orang udah nggak tertarik lagi berdoa. Padahal Alkitab mengajarkan berdoalah senantiasa. Iya kan? Sehingga dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang berdoa harus sadar, saya berdoa karena saya tahu saya mau melakukan kehendak Allah.
Dan kalau untuk melakukan kehendak Allah saya nggak kuat, maka ketika saya berdoa, surga memampukan saya untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Itu yang kita harus mengerti. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu, kita minta Tuhan mampukan saya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Ketika saya berdoa, saya meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan menetapkan jalan-jalan Tuhan dalam hidup saya dan berikan saya kemampuan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dalam hidup ini. Karena saya percaya ketika anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan menuntun jalan kita, dan ketika Tuhan menuntun jalan kita, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Dan Tuhan yang akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Saya percaya orang yang rindu melakukan kehendak Allah akan bisa, karena dia akan dapatkan kekuatan tatkala dia berdoa. Saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang hari ini mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee dimanapun kau berada. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, namun kita sadar kehendak kita, keinginan kita terkadang menyimpang, terkadang membuat kita jauh dari Allah. Tetapi ketika kita tahu kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna, kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan saya, maka bagian saya adalah minta dalam doa, mampukan saya untuk melakukan kehendak Bapa, mampukan saya untuk mengikuti arahan Tuhan, sehingga akhirnya kita senantiasa masuk dalam rencana Tuhan. Ya, kita berdoa saudaraku, kita minta tuntunan Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu, kita nggak tahu jalan-jalan ke depan seperti apa. Kita berdoa karena kita tahu kita butuh kekuatan untuk menghadapi kenyataan, kejadian yang ada di depan kita, yang seringkali itu tidak kita inginkan. Tapi ketika kita berdoa, haleluya, kita akan dapatkan pengharapan yang baru. Ketika kita berdoa, kita akan dapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita berdoa, kita dimampukan untuk mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur setiap benih yang hari ini kami dengar, kami diajarkan, kami dilatih, untuk kami tetap terus hidup dan tinggal di dalam doa kami, sehingga akhirnya Allah memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami berdoa karena kami tahu kadangkala ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami perlu kuat, kami perlu pengharapan, kami perlu dihibur. Dan kami berdoa karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba berdoa buat yang sakit juga Allah, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka yang berbeban berat, yang butuh pertolongan hari-hari ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, kasih karunia anugerah Tuhan nyata sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.